menyelesaikannya dengan menggunakan inverse matrix. Nah, pengantarnya di sini, jika selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Kembali bertemu dalam pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi matriks pada sistem persamaan linear. Jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu menyelesaikan sistem persamaan linear baik itu 3 variabel maupun 2 variabel dengan menggunakan matriks. Nah, saya ingatkan materinya minggu lalu mengenai inverse matriks berordo 3x3. Ya, jadi langsung saja kita masuk dalam materi pembelajaran kita pada saat ini. Jadi di sini bagian F, aplikasi matriks pada sistem persamaan linear. Nah, bagian E-nya dulu adalah inverse matrix, ya. Jadi diurutkannya supaya rapi catatannya. Sekali lagi, bagian E-nya dulu adalah inverse matrix. Sekarang bagian F-nya aplikasi matriks pada sistem persamaan linear. Nah, ada 3 bagian yang harus kita pelajari bersama-sama dalam aplikasi matriks pada sistem persamaan linear ini. Yang pertama itu menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan inverse matrix. Ada nanti menyelesaikan SPLDV dengan determinan matriks. Ada juga nanti yang ketiga menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan determinan matriks. Yang pertama yang kita pelajari yang ini, menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan inverse matrix. Nah, ini SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel, pelajarannya di kelas 1 kan, masih ingat? Ada di situ diajarkan sudah ada 3 cara ya, 3 cara digunakan. Yang pertama itu eliminasi, kemudian yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode gabungan. Harap diingat kembali ya materinya di kelas 1. Sekarang kita mau menyelesaikannya dengan menggunakan inverse matrix. Nah, pengantarnya di sini, jika A, B, dan X, ini X besar ya, masih ingat kan penulisan matriks itu harus diurut besar nama matriksnya. Dan X adalah matriks persegi non singular. Masih ingat kan yang non singular itu artinya determinannya tidak sama dengan 0 ya. Ada di buku LKS-nya. Kalau misalnya singular artinya determinannya sama dengan 0. Ada di buku LKS-nya ya. Maka ini berlaku AX sama dengan B, matriks A dikali matriks X sama dengan B. Ini maka untuk mencari matriks X, persamaannya adalah A inverse dikali dengan D. Ya, ini kalau persamaannya begini, matriksnya begini, untuk mencari matriks X-nya A inverse dikali dengan B. Nah, kalau misalnya persamaannya begini, X-nya di depan, matriks X di depan. Nah, untuk mencari matriks X-nya, ini A inverse-nya di belakangnya. Kalau di atas tadi di depan, kalau yang kedua di bawah di belakang. Persamaan ini beda hasilnya ya kalau kita selesaikan kalau kita sudah aplikasikan di contoh soal. Jadi ini hasilnya pasti beda. Jadi ingat itu ya, kalau misalnya A-nya di depan, berarti inverse-nya juga di depan. Kalau misalnya A-nya di belakang, inverse-nya di belakang inverse A. Nah, selanjutnya bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel. Ini bentuk umumnya pelajarannya di kelas 1 ya, masih ingat? AX ditambah BY sama dengan P, CX ditambah DY sama dengan Q dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matriks, yaitu ini variabel dari X dengan Y, baik dari di persamaan 1 kemudian di persamaan kedua. Jadi ini baris pertama di atas yang ini matriks A adalah koefisien dari X dan Y. Kemudian yang ini baris kedua di bawah koefisien dari persamaan koefisien dari X dan Y pada persamaan kedua. Kemudian yang di sini adalah variabelnya X dengan Y. Kemudian di sini adalah konstanta ini P dengan Q. Yang ini di sini.
Nah ini kita misalkan ini adalah matriks A, kemudian ini matriks X, kemudian ini matriks B. Nah ini kan persamaannya sama yang di atas tadi, AX sama dengan B. Kalau kita mencari nilai matriks X, karena yang kita mencari adalah nilai X dan Y, untuk matriks X ini persamaannya perlu menjadi A inverse dikali dengan B yang ini ya. Nah untuk lebih jelasnya kita akan sebelumnya masih ada satu langkah ya ini. Jadi untuk mencari ini nilai X dengan Y, ini kan tadi inverse, yang ini semua adalah inverse matriks A-nya ya. Masih ingat kan pelajaran inverse-nya itu? Jadi ini adalah A inverse. Kemudian ini matriks B-nya tadi. Ya, jadi ini tadi X sama dengan A inverse dikali dengan B. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut. 2x ditambah y sama dengan 5, kemudian 3x dikurang 2y sama dengan minus 3. Nah, ini bentuk sistem persamaan linear dua variabel bisa kita bawa dalam bentuk matriks seperti ini. Yang kayak tadi kan, ini matriks A-nya semua koefisien dari variabel x dan y, kemudian di sini variabel, kemudian di sini konstanta. Ini kan 2. Terus di sini kan sebenarnya ada 1, cuma usah dituliskan 1. Kemudian ini koefisiennya x 3, kemudian ini koefisiennya minus 2. Kemudian ini variabel x y, kemudian di sini konstanta 5 dengan minus 3. Sebenarnya di sini dituliskan PQ atau ST, maka di sini ST ya, jangan sampai kalian bingung lagi kalau misalnya di sini menggunakan nama variabel lain, kalian tulis lagi XY. Jadi harus mengikuti yang ada pada soal. Nah di sini XY-nya sekarang kita mau mencari ini matriks XY. Nah untuk mencari ini persamaannya tadi adalah inverse-nya ini ya. Jadi ini bisa ditulis seperti ini ya. Ini menandakan kita mau mencari inverse matriks ini. Ini dipangkat minus 1 ya. Kemudian di sini 5 minus 3. Kemudian ini inverse-nya ini. Jadi persamaan ini tadi sama, kalau Bapak tulis begini ya, AX sama dengan matriks B. Maka untuk mencari nilai X ini, A inverse dikali dengan B. A inverse-nya adalah ini, kemudian B-nya adalah ini ya. Jadi inverse-nya ini, masih ingat kan pelajaran inverse? Ini seper determinan dikali dengan ini ditukarkan, kemudian ini berubah tanda ya. Masih ingat kan materi inverse-nya? Jadi determinannya ini 2 dikali minus 2 sama dengan minus 4 dikurang dengan 1 dikali 3 sama dengan minus 3 kan. Jadi seper minus 4 dikurang dengan 3. Kemudian ini ditukarkan, ini minus 2 ke atas, kemudian ini 2 pindah ke bawah, kemudian ini positif berubah menjadi negatif, positif berubah menjadi negatif, kemudian ini tidak diapa-apakan ya, 5. Selanjutnya ini ke atas, maka X ini tetap ya, X dengan ini, karena itu yang akan kita mencari nilainya. Ini kita selesaikan, seper ini kita operasikan, minus 4 dikurang 3 sama dengan minus 7. Terus ini minus 2 dikali dengan 5 hasilnya sama dengan minus 10. Begini ya. Ditambah dengan min 1 dikali minus 3 hasilnya positif 3. Kemudian yang ini lagi, baris ini dikali dengan kolom ini, minus 3 dikali dengan 5 hasilnya minus 15. Ditambah dengan 2 dikali minus 3 hasilnya minus 6. Nah sekarang kita operasikan matriks ini, matriks ini ya, minus 10 ditambah 3 sama dengan minus 7, kemudian minus 15 dikurang dengan 6 minus 21. Kemudian ini seper determinannya tadi kita kali masuk, seper minus 7 dikali dengan minus 7 hasilnya 1, kemudian seper minus 7 dikali dengan minus 21 hasilnya sama dengan 3. Jadi dengan melihat persamaan matriks ini bisa kita dapatkan nilai X dan nilai Y. Jadi kita tulis, jadi X-nya sama dengan, masih ingat kan?
yang saya letak itu sama ya, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. Jadi kita sudah dapatkan nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3 dengan menggunakan inverse matrix. Sekarang kita melihat lagi apakah sama kalau kita menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Coba kita coba 2X ditambah Y sama dengan 5, kemudian 3X dikurang 2Y sama dengan minus 3. Nah, kita eliminasi dulu variabel Y-nya ya. Jadi ini kita kali 2, kemudian ini kali 1, maka ini 2 kali 2X sama dengan 4X, kemudian 2 dikali Y sama dengan 2Y, kemudian 2 kali 5 sama dengan 10. Selanjutnya ini karena dikali 1 semua, jadi kembali ke persamaan semula. Ini 3X dikurang 2Y sama dengan minus 3. Ini karena ini yang kita mau eliminasi, jadi kita perhatikan tandanya, tanda koefisiennya di sini positif, di sini negatif. Diapakan supaya dapat 0 harus dijumlahkan ya. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini kalau dijumlahkan ini habis ya 0. Kemudian 4X ditambah 3X sama dengan 7X. Ini 10 dikurang 3 sama dengan 7. Jadi X-nya sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 1 kita substitusi ke persamaan yang ini, 2X ditambah Y sama dengan 5. Jadi X sama dengan 1 disubstitusi ke 2X ditambah Y sama dengan 5. Nah, X nya kita ganti 1, jadi 2 kali 1 ditambah Y sama dengan 5. Ini kan 2 ditambah Y sama dengan 5. Jadi Y nya sama dengan 5 dikurang 3. Ini Y nya sama dengan ini dikurang 2, bukan dikurang 3. 5 kurang 2 sama dengan 3. Nah, ini kan sama dengan hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan inverse matrix. Jadi X nya sama dengan 1 dan Y nya sama dengan 3. Jadi sama kalau kita menggunakan ini inverse matrix dengan metode eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajarannya, yaitu menyelesaikan SPLDV dengan determinan matriks. Jadi nomor satunya tadi menyelesaikan SPLDV dengan inverse matrix. Sekarang kita mau menggunakan lagi determinan matriks. Kita lihat nanti apakah hasilnya sama atau tidak. Ini pengantarnya. Jika diberikan SPLDV, ini kan tadi sama dengan persamaan bentuk umumnya tadi kan, maka SPLDV tersebut memiliki penyelesaian dengan menggunakan determinan matriks. Jadi bisa kita cari nilai X dengan rumus dx dibagi dengan d. Ini rumusnya. Kemudian kalau mencari nilai y sama dengan y per d, di mana untuk mencari d ini adalah determinan dari koefisien X dengan Y. Di sini kan tadi koefisiennya AB dengan CD. Ini kita mau cari determinannya dari koefisien tersebut. Kemudian dx-nya, kalau kita mencari dx, ini koefisien X di sini, ingat bagus-bagus ya, koefisien X di sini diganti dengan konstanta. Konstanta yang tadi kan PQ. Jadi di sini AC-nya diganti menjadi PQ. Demikian juga kalau misalnya DY. Kalau misalnya DY, maka koefisien dari Y-nya, ini kan koefisien Y tadi BD yang ini kan, kita ganti konstanta yang ini PQ dengan determinan tidak boleh sama dengan 0. D-nya di sini tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Ini contohnya sama yang tadi ya, dengan menggunakan inverse matrix. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut. 2x ditambah y sama dengan 5, kemudian 3x dikurang 2y sama dengan minus 3. Pertama-tama yang kita mau cari adalah ini determinan D. Jadi kita tulis D sama dengan semua variabel dari X kita tulis. Jadi di sini tadi 2, di sini 1, 3, kemudian minus 2. Jangan lupa kasih tanda determinan. Masih
ingat kan cara mencari determinan ini dikali silang saya 2 kali 2 sama dengan minus 4 dikurang dengan 1 dikali 3 sama dengan 3 minus 4 dikurang 3 sama dengan minus 7. Sekarang kita mau cari lagi dx nya. Jadi kita tulis dx sama dengan, jadi ini variabel dari setiap koefisien dari variabel x kita ganti menjadi konstanta ini 5 minus 3. Jadi kita tulis 5 minus 3, kemudian di sini kita biasa 1 minus 2. Kemudian kita cari determinannya. Sama dengan ini 5 dikali minus 2 sama dengan minus 10. Kemudian 1 dikurang 1 dikali minus 3 sama dengan minus 3. Jadi ini 10 minus kali minus hasilnya positif. Sorry, ini minus 10 ya. Minus 10 ditambah dengan 3. Hasilnya sama dengan minus 7. Sekarang dy nya lagi. Jadi yang diganti pada ini bentuk determinan adalah koefisien dari variabel y nya. Jadi ini tetapnya 2, 3, kemudian di sini kita ganti jadi 5 minus 3. 5 minus 3. Nah, sekarang kita cari determinannya. 2 dikali minus 3 sama dengan minus 6 dikurang 5 dikali 3 15. Ini minus 6 dikurang 15 sama dengan minus 21. Sekarang kita tinggal masing-masing rumuskan. Untuk mencari nilai x, rumusnya tadi dx dibagi dengan d. Jadi x sama dengan dx dibagi dengan d. Nah, dx nya tadi berapa? Minus 7. Ya, minus 7. D nya berapa? Minus 7. Minus 7 dibagi dengan minus 7 hasilnya sama dengan 1. Jadi x nya sama dengan 1. Sekarang untuk mencari nilainya lagi, rumusnya tadi dy dibagi dengan d. Jadi y nya sama dengan dy dibagi dengan d. Ini d nya tadi berapa? Minus 21 ya. Minus 21 dibagi dengan d nya minus 7. Ini minus 21 dibagi dengan 7, minus dibagi minus hasilnya positif. Kemudian 21 dibagi dengan 7 hasilnya sama dengan 3. Jadi y nya sama dengan 3. Nah, ini x sama dengan 1 dan y sama dengan 3, sama dengan ketika kita menggunakan inverse matrix tadi. Ya, sekarang kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan determinan matriks. Nah, jika diberikan sistem persamaan linear 3 variabel, jadi ini bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel ya, pelajarannya di kelas 1. Maka sistem persamaan linear tersebut memiliki penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama itu sama dengan sistem persamaan linear 2 variabel tadi, hanya di sini ada tambahannya itu z ya, variabel z. Karena sini kan 3 variabel x, y, z. Sementara yang SPLDV tadi hanya 2 variabel itu x dengan y. Rumusnya sama, x sama dengan dx per d, kemudian y nya sama dengan dy per d, kemudian tambahan di sini z sama dengan dz dibagi dengan d, di mana d nya adalah ini semua koefisien dari variabel x, y, z. Jadi a, b, c ini pada baris pertama, kemudian baris kedua d, e, f semua koefisien di x, y, z pada persamaan kedua d, e, f. Kemudian pada baris ketiga semua koefisien x, y, z pada persamaan ketiga d, h, e. Kemudian untuk mencari dx nya sama seperti yang tadi, koefisien dari variabel x ini a, d, g ini kita ganti menjadi konstanta. Ini tadi pqr ya, jadi ini kita ganti jadi pqr. Kemudian kalau misalnya dy nya berarti koefisien dari variabel y kita
ganti jadi konstanta di sini PQR. Demikian juga dengan DZ. Koefisien dari variabel Z kita ganti jadi konstantanya PQR. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal. Contohnya di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Yang pertama, persamaan pertama 2x dikurang y ditambah 3z sama dengan minus 2. Persamaan kedua 3x ditambah 2y dikurang z sama dengan 2. Persamaan ketiga x ditambah y dikurang z sama dengan 1. Kita jawab. Pertama-tama yang kita mau cari adalah d-nya. Ya, ini kita ambil semua di sini koefisien dari variabel x, y, z. Pada baris pertama ini 2 min 1, kemudian di sini 3. Pada baris kedua ini koefisien x-nya 3, ini koefisien y-nya 2, kemudian koefisien z-nya sama dengan minus 1. Pada persamaan ketiga semua koefisiennya ya x, y, z kita ambil 1, 1, min 1, 1, 1, min 1. Kemudian masih ingat kan cara mencari determinannya itu kolom pertama dengan kolom kedua kita tulis kembali di sini 2, 3, 1, kemudian min 1, 2, 1. Kemudian kita kali ke bawah, ini positif semua, kemudian ini negatif. Masih ingat kan determinan, mencari determinan. Jadi kalau kita selesaikan ini minus 2 dikali 2 dikali minus 1 hasilnya minus 4. Kemudian ditambah dengan min 1 dikali min 1 dikali 1 hasilnya positif 1. Kemudian ditambah dengan 3 dikali 3 9. Kemudian dikurang dengan 3 dikali 2. Ini ya, ini yang pertama tadi. Sekarang ini 3 kali 2 dikurang dengan 3 kali 2 6. Kemudian dikurang dengan 2 dikali minus 2 hasilnya minus 2, minus kali minus hasilnya positif. Dikurang dengan min 1 dikali 3 minus 3 dikali minus 1 hasilnya positif 3. Jadi di sini dikurang dengan 3. Ini kalau kita operasikan hasilnya sama dengan minus 1. Nah itu untuk mencari d-nya. Sekarang dx-nya. Untuk dx-nya ini semua koefisien x di sini kita ganti jadi konstanta yang di sini. Konstantanya tadi kan pada persamaan 1 ada minus 2, persamaan kedua ada 2, kemudian persamaan ketiga ada 1. Jadi minus 2, 2, 1. Kemudian ini kolom kedua dengan kolom ketiga sama ya, minus 1, 2, 1, 3, minus 1 dengan minus 1. Nah untuk mencari determinannya kita tulis kolom pertama dengan kolom kedua di belakangnya ini. Jadi kalau kita selesaikan ini hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk dy semua variabel di sini koefisien di sini koefisien variabel ini kita ganti jadi konstanta di sini. Jadi di sini min 1, 2, 1 kita ganti jadi minus 2, 2 dengan 1. Kemudian kita cari determinannya hasilnya sama dengan minus 3. Sekarang untuk dz-nya. Untuk dz semua koefisien pada variabel z kita ganti jadi konstanta di sini. Jadi yang ini tadi 3 minus 1 dengan minus 1 kita ganti menjadi minus 2, 2 dengan 1. Kemudian kita cari determinannya dengan menggunakan metode Rusia seperti ini. Hasilnya sama dengan minus 1. Sekarang kita tinggal kasih masuk rumusnya tadi x sama dengan dx per d. Jadi ini ya, jadi dx jadi x-nya di sini, dx-nya tadi kan kita dapatkan 1. Kemudian d-nya minus 1. 1 dibagi dengan minus 1 hasilnya sama dengan minus 1. Itu untuk nilai x. Jadi di sini x sama dengan minus 1. Sekarang kita mencari nilai y-nya. Y-nya itu rumusnya dy dibagi dengan d. D-nya tadi minus 3, kemudian d-nya minus 1. Jadi minus 3 dibagi dengan minus 1. Jadi y-nya sama dengan 1. Sekarang z-nya, kita cari nilai z. Rumusnya adalah dz dibagi dengan d. dz-nya tadi kita dapatkan minus 1. Jadi minus 1, kemudian d-nya minus 1. Jadi z-nya sama dengan positif 1. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel yang ini tadi adalah
X-nya sama dengan -1, Y-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 1. Kalau kita tulis dalam bentuk himpunan, kita tulis HP sama dengan X-nya berapa? -1, sorry ini bukan 1 ya, tapi di sini 3, kemudian di sini 1. Jadi inilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel ini. Nah, untuk tugasnya silakan dikerjakan mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel ini dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Pelajarannya di kelas 1. Tugasnya dikirim di classroom nanti. Nah, untuk pembelajaran kita pada saat ini Bapak rasa sekian. Tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran dari Bapak Ibu Guru, dan tugas-tugas yang diberikan harap dikerjakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.